Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Buran Putra dari SMP Negeri 2 Sibut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kali ini saya akan melakukan wawancara tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang sebagai pemimpin. Baik, kali ini saya bersama salah satu kepala sekolah, yaitu dari SD 13 Tua Pegat, Ibu Yuniza. Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Baik, izinkan saya mewawancara Ibu sedikit untuk pelaksanaan tugas saya ini. Ya, terima kasih, Bu. Baik, kita mungkin langsung saja untuk mengenai pertanyaan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, kalau di sekolah ya, yang Ibu melihat kasus-kasus itu memang terjadi dua-duanya. Ya, ketika kita dihadapkan kedua kasus, pertama bujukan moral, kebanyakan itu yang kalau di sekolah itu sepertinya bukan moral. Kita harus memilih salah satu antara kasus tersebut. Jadi yang pertama tentu langkah pertama tentu kita identifikasi dulu. Apakah kasus ini bujukan moral ataukah dilema etika? Seperti kasus yang ada di sekolah itu, anaknya ini sering terlambat. Setelah kita cari tahu kenapa ini terlambat, tentunya kalau seandainya kita tidak melihat bahwa itu kasusnya kasus bujukan moral, tentu kita akan memperlakukan anak yang merugikan anak. Terlebih dahulu kita identifikasi dulu kasusnya, lalu kita berikan tindakan yang kita berikan, tindakan yang berpihak kepada anak, jangan merugikan anak. Kalau itu seperti itu melihatnya. Lalu untuk yang kedua, Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya, yang mana keduanya sama benar ini? Sama benar. Iya, sama benar. Oke, tentu tadi ini hampir sama jawabannya di atas. Tentu dulu kita identifikasi kasusnya. Kalau kasusnya ini kasusnya ini tidak juga merugikan sekolah, itu pada umumnya kasusnya yang dialami, dan pada umumnya kebanyakan itu dialami oleh anak-anak. Jadi kita selesaikanlah kasus itu dengan bijak, pengambilan keputusan dengan bertanggung jawab, yang tidak merugikan yang paling banyak menguntungkan lah, dan menguntungkan anak-anak. Jadi ada nilai-nilai kebajikan di sana. Baik, Bu, terima kasih. Lanjut, Bu, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam menentukan keputusan itu? Yang pertama sekali kita tentu melihat kasusnya. Yang kedua, kami biasanya yang dilakukan sekolah rapat kumpul dengan majelis guru. Kapan perlu kalau memang kasus itu melibatkan atau terlibat orang tua, kita akan undang, kita panggil seperti mungkin pihak-pihak terkait ini, komite sekolah atau mungkin pengawas orang tua yang kita bisa diskusikan persoalan ini. Tapi intinya tadi kan seperti itu, intinya kasus ini berpihak pada anak, menguntungkan anak. Anak jangan sampai putus, baik itu belajarnya maupun sekolahnya. Iya, benar, Bu. Baik, Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap sebagai langkah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif ya. Yang pertama sekali, ini Ibu menentukan dua pilihan ini. Ya, jadi langkah efektif itu apa kira-kira yang Ibu lakukan yang paling efektif?
biasanya? Ya, yang paling efektif pertama sekali ibu kan minta tolong dengan guru kelas. Ini anak ini kasusnya seperti apa, panggil dulu anaknya, kita coba ajak anak ini bicara dari hati ke hati. Jadi jangan persoalannya ini kita besarkan dulu, jangan persoalan kita bukan keluar, kita tanya dulu, kita mintai dulu keterangannya. Mungkin kasus ini anak itu sebetulnya tidak melakukan itu, tetapi karena ada namanya apa dari luar, ada informasi dari luar, jadi kita tidak jadi kita tanya dulu kebenaran dari data tersebut. Seperti kasus itu sebetulnya benar atau tidak? Seperti itu. Iya Bu, kita langsung saja. Selama ini Ibu kan ada rapat ya, dengan guru, dengan orang tua, atau pihak yang lain. Apakah dalam pengambilan keputusan ada tantangan nggak? Atau hambatan apa saja yang pernah terjadi? Tantangannya sih hambatannya berarti sih tidak begitu. Tidak terlalu berarti ya. Iya, karena anak setelah kita berikan setelah kita tahu kasusnya, lalu kita carikan jalan keluarnya seperti apa, sepertinya anaknya nurut, orang tua juga mendukung. Mungkin ya kalau ini sih ada sih, tapi tidak begitu tidak begitu besar lah ya, bisa diatasi semua. Baik, bisa Ibu beri contoh satu tantangan saja Bu, apa kira-kira tantangannya? Atau mungkin rapatnya dibatalkan gara-gara sesuatu gitu. Atau waktu ya mungkin tantangannya cuma itu tadi aja, waktu untuk berkumpul bersama setelah kita seperti kan kita untuk kita di sekolah kita hanya menerapkan istirahat itu hanya 15 menit. Jadi waktu istirahat itu digunakan untuk sarapan dan untuk rehat anak-anak ya, dan habis ini setelah belajar. Jadi kesempatan waktu yang ketersediaan waktu sebetulnya yang menjadi batasannya, karena kita masing-masing guru setelah itu mau sekolah punya kesibukan masing-masing. Nah baik Bu, lanjut. Apakah Ibu punya untuk menyelesaikan masalah, apakah punya waktu-waktu tertentu? Kan ada orang itu, kalau saya siang bisa diganggu, saya malamnya silakan datang ke rumah. Apakah Ibu punya waktu yang seperti itu, harus seperti ini, harus seperti itu? Kalau Ibu sih tidak. Kalau untuk menyelesaikan persoalan, apalagi ini kasusnya anak-anak itu tidak ada jadwal khusus. Ketika ada persoalan itu langsung kita selesaikan. Jadi nggak perlu saya sibuk besok aja itu. Ini saya ini dulu. Kan banyak orang seperti itu. Kalau udah selesai, jadi pun kita bisa lanjut mengerjakan. Yang penting asalkan itu masalahnya cepat selesai, semua waktu bisa dikondisikan gitu ya. Bagus Ibu, terima kasih. Lanjut. Apakah ada faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu atau orang lain membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah? Tentu banyak faktor ya. Terutama sekali Bapak Ibu. Rekan guru ya. Kalau masalahnya besar mungkin orang tua. Memimpin sekolah. Kalau ada kasus yang lebih besar tentu kita diskusi dulu dengan pengawas secabang atau dinas sekalian kalau ada gitu ya. Artinya mereka tentu siap bantu juga. Baik, ini mungkin yang terakhir Ibu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Ibu petik tentang pengambilan keputusan di 5 etika? Tentu banyak hal yang kita tahu ya. Dalam menentukan bahwa itu kasusnya merupakan dilema etika atau didikan moral, tentu yang pertama kali kita akan mendapatkan
nilai-nilai kebajikan. nilai-nilai kebajikan ya, yang mana kita harus memutuskan salah satunya. Itu semuanya sama-sama baik. Menentukan yang baik dari yang terbaik. Dari yang terbaik. Menentukan terbaik dari yang baik. Yang menentukan terbaik dari yang baik. Terus lalu mungkin kita juga akan mendapatkan nilai-nilai kebersamaan. Kita membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan suatu kasus. Jelas tujuan kita hanya satu ya Bu ya, yaitu memberikan yang terbaik untuk murid ya Bu. Iya, memberikan yang terbaik untuk anak. Ya, tentu saja juga dalam menyelesaikan kasus itu kita melihat faktor-faktor yang relevan ya, kaitan-kaitannya dengan persoalan dari pihak lain. Lalu mungkin mengambil keputusan itu penuh dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab dan berpihak mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Amin ya. Baik Ibu, terima kasih. Sepertinya pertanyaan saya sudah selesai. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini memberikan manfaat untuk kita. Semoga Ibu selalu sukses, sehat terus. Semoga sekolah ini terus berkembang ya, setelah menjadi sekolah yang terbaik di kabupaten ini. Baik, saya Ade Ruputra mohon undur dulu. Sampai ketemu di lanjutan video untuk kepala sekolah berikutnya. Terima kasih.